Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada kami peserta Latsar CPNS 2022 Angkatan 31 Kelompok 1. Kali ini kami akan memaparkan hasil wawancara kami terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelum kita masuk pada video wawancara, perkenalkan berikut adalah nama-nama kelompok 1. Pertama, Olan Yoga Pratama. Kedua, Nia Fahmiati. Ketiga, Rizaldi Hanifah. Keempat, Diantri Seprina Putri. Dan kelima, Shirley Anissa. Sebelum kita melihat video wawancara terkait wawasan kebangsaan dan bela negara, ada baiknya kita mengerti dulu tentang apa itu wawasan kebangsaan dan apa itu bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Berikutnya adalah bela negara. Bela negara merupakan sebuah tekad, sikap, tindakan, dan perilaku warga negara yang dilakukan dengan teratur, menyeluruh, dan juga terpadu, yang dijiwai dan didasari oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan juga negara. Nah, terkait wawasan kebangsaan dan bela negara, lalu bagaimana implementasi wawasan kebangsaan dan bela negara tersebut dalam menghadapi isu kontemporer yang terjadi di lingkungan instansi? Jawabannya, mari kita simak video wawancara berikut ini. Jadi pertanyaan saya mungkin ini saja Pak. Satu, bagaimana Pak Robi menyikapi terhadap munculnya mungkin ya Pak ya, mungkin munculnya atau berkembangnya paham-paham anti Pancasila dan NKRI, anti NKRI di instansi pendidikan tinggi Pak gitu. Jadi bagaimana kira-kira Bapak menyikapinya gitu Pak? Oke Bang, untuk baik Pak Olan, saya coba menjawab semampu saya ya Pak ya. Jadi dalam menghadapi sekarang pada saat sekarang ini memang isu global itu sudah sangat mudah masuk ke generasi muda, terutama di lingkungan kampus. Jadi untuk menghadapi hal tersebut, yang pertama mungkin kalau menurut saya kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi radikalisme tersebut. Saat ini ya kita ketahui Pancasila adalah ideologi yang sangat terbuka, yang harusnya ya tahan terhadap gempuran dan pengaruh atau ancaman yang berasal dari luar. Ya, karena Pancasila ini adalah ideologi yang menjadi identitas dari bangsa kita. Jadi dalam lingkungan kampus, saya sebagai dosen di UMP menanamkan yang pertama misalnya dari segi ketuhanan yang Maha Esa. Saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa bagaimana mereka bisa menjadi pribadi yang selalu ingat, selalu mengaplikasikan kehidupan kampus dengan nilai-nilai agama. Dan, seperti ketika pembelajaran dimulai dengan berdoa, kemudian ketika masuknya waktu beribadah, kita selalu meluangkan waktu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu di Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita mengutamakan bagaimana kita selalu peduli terhadap sesama,
selalu bertoleransi dalam segala aspek kegiatan terhadap sesama mahasiswa atau sesama dosen dan seluruh lingkungan yang ada di lingkungan kampus ya Pak, pada pimpinan juga. Nah, kemudian ya artinya ke aspek Pancasila tersebut kita biasakan, kita galakan kembali, kita ingat bahwasanya itulah identitas bangsa kita, dan kita memang untuk menangkal radikalisme yang berasal dari luar, ideologi yang di luar dari ideologi Pancasila, ya kita coba singkirkan dan lebih banyak mengaplikasikan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu Pak Olan. Bu Hani, kan kita sebagai ASN ini ya, kalau menurut Bu Hani itu seberapa penting sih kita paham konsep Bhinneka Tunggal Ika terhadap keprofesionalan kita sebagai ASN? Jadi kan kalau misalnya ASN ini kan hubungannya memang namanya aja aparatur sipil negara gitu ya. Nah, negara itu pun sebenarnya kan konsep ASN itu pun sudah, karena negara itu kan besar gitu kan, itu ada dari mana-mana gitu kan. Sebenarnya penting banget dong gitu kan, karena ujung-ujungnya nih kita pasti dengan bersinggungan langsung dengan berakhlak gitu kan. Karena di situ kan ada poin-poin pentingnya. Nah, salah satunya kan ada adaptif nih gitu. Nah, adaptif itu pun juga maknanya kan luas gitu. Bisa adaptif dengan perkembangan zaman, bisa adaptif dengan lingkungan pekerjaan yang baru gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya konsep kebinekaan itu bagi ASN ya penting sekali, karena kan terkadang kan kita sebagai ASN itu nanti bisa ditempatkan di mana-mana gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus bisa menempatkan diri, memposisikan diri sesuai dengan aturan atau norma-norma yang ada di tempat itu gitu kan. Jadi ya salah satu bentuknya itu bisa saling menghargai atau kita bisa saling tenggang rasa. Jadi menurut Ibu bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila lingkungan dunia? Bicara tentang institusi ya, saya pertama melihat dari institusi di jurusan ya, dari ruang yang lebih kecil. Kalau menurut saya secara umum penerapan Pancasila sudah sangat diterapkan di sini, terutama untuk poin 1, poin 2, 4, dan 5. Nah, itu yang sangat saya rasakan ya. Kalau contohnya untuk ketuhanan yang Maha Esa, kita benar-benar diberikan kebebasan untuk beribadah, kemudian kami diberikan fasilitasi untuk menjalankan ibadah, baik yang musola, kami punya masjid, bahkan ada beberapa kegiatan dakwah ya, sekali ada kegiatan bersama dilakukan oleh jurusan dan diikuti oleh para dosen. Jadi selain kami itu mengejar kegiatan yang sifatnya dharma, tapi juga ada sifat rohani ya, jadi ada balance lah. Jadi dalam bentuk aplikasi poin pertama atau sila pertama itu yang baik dilaksanakan di jurusan ini. Untuk pinjam kelas jurusan lain kalau untuk di universitas juga bagus, karena biasanya masing-masing fakultas secara bergantian mengadakan hari Jumat ya, subuh mubarakah setiap hari Jumat. Jadi setiap fakultas ganti-gantian menjadi panitia. Itu menurut saya salah satu poin yang menekankan bagaimana konsep ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap dosen, teknik, mahasiswa itu dianjurkan untuk ikut kegiatan tersebut. Walaupun kegiatannya diadakan dengan Zoom meeting, berarti bisa sholat di rumah, bisa sholat di kampus ya, di masjid di kampus Al Azhar kita. Kemudian kita mendengarkan ceramah. Jadi untuk masalah poin ketuhanan yang Maha Esa itu sangat baik diterapkan di institusi kita secara jurusan ataupun universitas. Kalau untuk poin 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu mungkin berkaitan dengan hak asasi manusia. Sejauh ini saya melihat pimpinan ataupun rekan senior ataupun kolega sangat menghargai hak asasi kita, sangat menghargai posisi kita walaupun kita junior, tapi kita bisa tidak merasakan adanya ditekan atau ada semacam ospek ya, ditekan oleh para senior. Jadi kita merasa dimanusiakan di sini. Baik, kalau masalah pekerjaan itu banyak, itu wajar ya, di mana pekerjaannya atmosfernya seperti itu. Tapi bagaimana kita sebagai aset dari institusi diperlakukan di pekerjaan, dipekerjakan, itu sangat manusiawi menurut saya. Tapi dari kelompok 1 ada beberapa pertanyaan nih mengenai isu kontemporer yang ada saat ini. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kerja selama ini? Kalau untuk penerapan nilai-nilai Pancasila di khususnya instansi universitas itu sangat dijunjung tinggi ya, seperti kayak
ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap dosennya harus memiliki agama yang kuat, iman yang bagus, terus juga musyawarah mufakat. Setiap kegiatan kampus itu pasti ada musyawarahnya, ada rapatnya, seperti itu. Selanjutnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pastinya, yaitu termasuk juga dalam nilai-nilai Pancasila. Berarti sangat tinggi ya, sangat tinggi sekali. Baik, selanjutnya, menurut Ibu nih, seberapa penting pemahaman tentang konsep Bhinneka Tunggal Ika terhadap keprofesionalan seorang ASN saat bekerja? Ya, penting sekali untuk Bhinneka Tunggal Ika, karena kan kita ini banyak sekali ragam suku budayanya ya kan, apalagi khususnya di kampus kita juga bermacam-macam manusianya. Dari luar daerah ya? Iya, luar daerah. Jadi kalau kita memilih-milih tidak bersatu kayak gitu, itu susah dalam bekerja sama. Jadi kita harus pukul rata semuanya bersama. Jadi sangat harus menjunjung tinggi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita tutup, Cerai kita. Ya, baiklah. Terakhir Bu, pertanyaan dari saya, bagaimana mekanisme pertahanan yang dilakukan Bapak dan Ibu dalam menghadapi gempuran berita hoax di perguruan tinggi? Kalau untuk gempuran berita hoaxnya pastinya kita jangan terlalu percaya ya. Jadi kita harus mencari informasinya terlebih dahulu, mencari fakta-faktanya, apakah benar berita tersebut atau tidak. Kalau kita sekedar mempercayai berita hoax itu, maka kita akan merusak apapun mindset pemikiran kita. Jadi kita harus cari dulu kebenarannya. Kebenarannya, yang pasti kita cari kebenaran. Oke, terima kasih Bu Sania, sama-sama. Semoga kita menjadi ASN muda yang cerdas ya, yang Integritas ya yang pastinya ya. terima kasih. Ya. Sebagai warga negara dan sebagai ASN, bagaimana upaya kita dalam rangka bela negara yang dihubungkan dengan konsep ASN yang bertakwa menyikapi atau menanggapi isu tersebut untuk bersikap terhadap peraturan atau kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah tersebut. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Shirley. Kalau pendapat saya sendiri sebenarnya, kalau kita lihat kita sebagai ASN ya, dan juga sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah sepatutnya kita mengikuti dan mendukung program dan kebijakan serta termasuk keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM tadi. Dan kalau kita lihat dari berita itu kan sebenarnya pemerintah mengurangi dana subsidi, jadi harga BBM-nya sebenarnya tetap sama, hanya saja dana subsidi untuk masyarakatnya yang dikurangi. Jadi ya karena kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan juga sebagai ASN, kita seharusnya mendukung keputusan dari pemerintah tersebut. Apalagi kita harus meyakini bahwa pemerintah pasti sudah mempertimbangkan keputusan ini, dan juga pasti ada pertimbangan dan masukan-masukan dari para ahli. Maka saya rasa tanggapan atau apa yang harus kita lakukan itu adalah mendukung kebijakan dari pemerintah. Kemudian ada beberapa pihak ya yang kemudian melakukan demo atau menyampaikan aspirasi, terutama dari mahasiswa. Kalau kita lihat itu sebenarnya kan mahasiswa merasakan kekhawatiran, beberapa kekhawatiran yang kita lihat ke depannya, dan saya rasa mereka memiliki hak. Kita sebagai warga negara pun memiliki hak untuk memberikan aspirasi selama itu dilakukan dalam cara yang tertib. Dan apa yang dilakukan oleh mahasiswa saya rasa bukan hal yang salah juga, karena kita memiliki hak untuk memberikan aspirasi kita kepada negara. Jadi kedua-duanya saya rasa itu harus kita lakukan. Maksudnya mahasiswa melakukan aspirasi boleh saja, tapi kita juga jangan lupa bahwa kita pun harus percaya terhadap keputusan pemerintah, karena pasti itu sudah melalui berbagai macam pertimbangan. Kalau saya rasa itu. Kesimpulan kita pada hari ini, kami dari Kompas 1 dapat menyimpulkan Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman, sehingga rentan menghadapi sebagai bentuk perpecahan.
sikap etnosentrisme hingga radikalisme menjadi ancaman nyata bagi negara kita. Oleh karena itu, kita sebagai ASN muda, perekat dan pemersatu bangsa, hendaknya selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI guna menjadi ASN yang mengaplikasikan core value berakhlak. Dapat kita lihat dan amati dari hasil wawancara yang kami lakukan bahwa pemaknaan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari implementasi bela negara sudah baik diterapkan dalam lingkungan instansi, khususnya instansi kami Universitas Negeri Padang. Terima kasih.